Oke, sahabat Kompas.com, saat ini saya, video jurnalis Kompas.com, Sena Olivia, sedang bersiap untuk melihat isi dari Museum Nasional Indonesia. Dan ini saya dan rekan media lain diminta untuk menggunakan safety hat dan juga masker karena memang sedang masih proses revitalisasi, sehingga untuk menjaga keamanan bersama begitu. Ya, jadi nanti disinilah yang seperti disampaikan bagaimana pertanggungjawaban kami, kemudian bagaimana kita menangani dari mengidentifikasi yang dilakukan oleh para kurator terkait dengan kolektif yang terdampak, kemudian penanganan lanjutan oleh konservator, di mana konservator lah yang akan mengklasifikasi tadi penanganan ringan, sedang, berat, sehingga akhirnya nanti apa yang harus dilakukan, apakah nanti akan dibuat replikanya, akan apa istilahnya akan dibuat hologramnya dalam nanti ketika kita menyampaikan ke publik, dan bahkan juga ada yang dipamerkan sebagai bentuk apa yang terjadi di Museum Nasional menjadi pembelajaran seluruh museum ya di Indonesia, bagaimana kita melakukan penanganan, pencegahan dan juga peningkatan semua sisi, dari sisi SDM-nya, keamanannya, kemudian juga meregenerasi fisiknya. Tentunya itu tadi yang terlibatan dengan Kemarin total kerugiannya berapa sih Bu jadinya? itu masih di bagian keuangan ya, karena kami lebih fokus kepada pemulihannya dulu. Oke. Tetapi pastinya nanti akan disampaikan lah ketika di tanggal 11. Kalau jumlahnya yang terdampak itu ada koleksinya berapa sih yang Ya terdampak? sekitar 900-an lah yang dari yang kemarin ya. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa kejadian itu tidak menghabiskan arca sebenarnya. Jangan dibawa itu, jangan dibawa. Ya, jadi area itu hanya sebagian. Nah, disinilah nanti yang seperti dilihat, kalau yang dulu pernah ke sini pasti tahu bahwa kanan kirinya itu penuh dengan arca ya, di tengahnya juga. Ini salah satu wujud yang sudah selesai untuk pelataran arca. Nah, itu yang tadi dikerjakan teman-teman itu untuk penempasan arca-arca yang di tengah. Jadi arcanya tidak terdampak itu ya, yang jadi arca tidak terdampak. Tidak terdampak. Karena kemarin kan konotasinya adalah semua itu terdampak. Sebenarnya tidak, tetapi ini kita rubah menjadi bagian dari narasi baru. Ya, tata letak dan juga karena kita mulai melakukan istilah pertama tetap ya tentunya mewakili semua perjalanan sejarah, tetapi juga kita melihat nilai estetikanya gitu. Penegasan sedikit Bu kembali soal yang tadi 900 koleksi itu dari kategori apa aja tadi? Kategorinya dari berbagai koleksi yang dari masa prasejarah hingga yang masa kini. Pastinya nanti detailnya akan kami paparkan semua. Bagaimana ketika mendapat, bagaimana tim kami waktu kejadian itu kan kami membagi 3 tim. Ada tim yang mengevakuasi, ada tim yang penanganan, dan ada tim yang melacak dokumentasi, membantu kami untuk Jadi sahabat Kompas.com, saat ini Museum Nasional Indonesia masih dalam proses persiapan, masih dalam proses renovasi untuk nanti pembukaan kembali begitu ya. Dan ada banyak pihak yang terlibat dalam renovasi ini. Jadi semuanya akan dipersiapkan dengan baik agar nanti bisa dinikmati oleh pengunjung saat pembukaan nantinya. Yang ada 4 yang tanggal 11 itu akan dibuka, Bapak Ibu bisa nikmati adalah yang pertama adalah soal bagaimana tadi terjadi revitalisasi di Museum Nasional yang tadi saya ceritakan. Tata pamer yang baru tadi yang dilihat juga di Bogor, tapi juga tadi seperti rotunda, Bapak Ibu akan kaget, rotunda, taman arca,
terus kemudian ketenaga jasa. Kemudian yang kedua adalah akan adanya pameran pasca kebakaran. Jadi di pameran pasca kebakaran Bapak Ibu bisa lihat bagaimana berapa jumlah, siapa yang terlibat, kan yang tiga hal tadi mitigasi dan sebagainya, bagaimana kita penanganan koleksi, penanganan gedung yang terdampak, dan penanganan bagaimana mitigasi bencana itu. Dan koleksi-koleksi itu juga ada yang selain dipamerkan tapi juga digunakan juga hologram dulu aslinya kayak Pak, kalau memang tidak bisa lagi diperbaiki. Nah itu juga Bapak Ibu hanya bisa melihat nanti hanya 3 bulan ke depan, karena setelah itu koleksi-koleksi tertentu akan kita amankan, tidak lagi keluar kecuali yang eksklusif. Jadi Bapak Ibu hanya punya kesempatan untuk melihat selama 3 bulan. Jadi publik biar tahu dari pameran pasca kebakaran ini. Begitu juga ada yang direplika. Jadi ada yang rusaknya udah agak berat, kan ada rusak itu ada yang berat, sedang dan ringan. Kalau yang ringan mungkin tidak terlalu menjadi masalah, tapi yang terutama yang berat mungkin ada beberapa yang direplika. Jadi kemudian koleksi aslinya tidak akan keluar lagi setelah 3 bulan selama pameran itu. Jadi selama pameran itu hanya boleh publik melihat, tapi setelah itu tidak bisa melihat lagi. Itu hanya di ruangan khusus, karena itu akan menjadi sangat bersejarah. Jadi yang ada hanya dilihat adalah replika, kecuali yang rusak ringan yang masih bisa kita pamerkan. Kecuali itu yang jadi ada 2. Yang ketiga adalah ada 4. Yang pertama tadi soal penataan koleksi, kemudian yang kedua adalah ada pameran pasca kebakaran, kemudian yang ketiga adalah penataan di Imersif A yang menggunakan teknologi yang luar biasa dan sebagainya. Nanti juga akan dibuka di tanggal 11 itu. Kemudian yang terakhir adalah adanya pameran repatriasi all keseluruhan dari zaman dulu. Repatriasi itu kan yang paling masif memang akhir-akhir tahun ini, tapi sebetulnya repatriasi sudah dilakukan beberapa puluh tahun yang bahkan sejak tahun 50-an itu juga akan dikeluarkan. Jadi bahkan koleksi yang terbaru-baru datang, yang kemungkinan insya Allah kalau dia di akhir September bila datang juga akan dipamerkan. Jadi itu istilahnya open the press, sangat baru ya gitu, yang sedang tim repatriasi waktu itu sedang janji yang dari sana ada beberapa arca, dan dari 6 kan baru berapa nanti Mbak Chandra lebih detailnya nanti kalau nanya soal detailnya dari situ. Jadi ada 4 yang tanggal 11 itu, tapi baru khusus ya ini. Kalau untuk publik baru tanggal 15, baru dibukanya tuh 15. Tapi untuk Bapak Ibu sudah istilahnya pembukaan ya gitu ya. Dibukanya Bapak akan tanggal 11 pagi, Bapak Ibu yang media itu tanggal 11 pagi sudah boleh itu, tapi 11 sore juga akan boleh datang lagi untuk melihat, karena kan boleh lihat malamnya belum ya kan gitu ya, malamnya beda kan visualnya dan sebagainya, karena di fasad itu udah ada mapping dan sebagainya kayak gitu dan sebagainya. Jadi sahabat kompas.com, tadi kita sudah menyaksikan untuk proses renovasi Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah ya, pasca kebakaran yang terjadi sekitar setahun lalu. Dan semoga nanti sahabat kompas.com juga bisa ikut menantikan pembukaannya kembali, karena ada banyak hal-hal baru yang akan disajikan oleh pengelola museum. Jadi sampai jumpa nanti, sampai jumpa lagi di Museum Nasional Indonesia. Terima kasih sahabat kompas.com sudah menonton. Saya Sena Olivia melaporkan.